Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang mitra JIC di ruang dengarnya, baik yang sedang stay tune melalui gelombang radio di 107.7 FM ataupun yang sedang stay tune nih di layar handphone mitra JIC melalui live Facebook Radio JIC. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mitra bertepatan juga dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah dan tentunya bertepatan juga dengan awal September 2021. Alhamdulillah Allah mengizinkan kembali, Allah memberikan kembali karunia-Nya, izinnya, anugerahnya, diizinkan kembali untuk dapat berjumpa dengan mitra JIC. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di momen bulan Muharram ini mitra JIC, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk berhijrah menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa mitra JIC sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia. Hari ini temanya menarik sekali. Kalau kelihatan dari layar kaca mitra JIC, tema hari ini adalah tentang Kapsyah binti Rafi. Nanti hari ini kita akan bahas tentang seorang ibunda Kapsyah binti Rafi yang merupakan ibu bagi para pahlawan. Dan tentunya mitra JIC bisa langsung aja nih tulis di kolom komentar, jangan lupa diberikan likes-nya dan boleh dong share tayangan ini ke teman-teman mitra JIC yang lainnya, karena insya Allah kita terus mengudara sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena Bunda sudah hadir di studio Radio JIC, kita sapa Bunda dulu mitra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga senang banget Bunda dapat berjumpa kembali di program Teladan Muslim. Sama sehat. Sehat alhamdulillah Bunda. Baik Bunda, sebelum Bunda menyampaikan materi, Bunda pastinya seperti biasa akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Apa kabar mitra rahimakumullah yang disayang Allah, semoga kita selalu dalam keadaan istiqomah baik di situasi pandemi ini, PPKM ini yang insya Allah mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas dengan normal seperti biasa. Walaupun tetap kalaupun sudah semuanya diangkat oleh Allah, prokes itu tetap harus kita jalani karena itu adalah merupakan kebutuhan asasi kita ya agar kita tetap terbebas dari segala, bukan hanya virus hari ini tetapi virus-virus yang memang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang virus-virus bakteri ini memang ada dan bersanding ya dalam kehidupan kita. Betul. Jadi gak hanya virus COVID Corona aja yang kita harus ini, virus malas, virus nanti-nanti ya Bunda, itu juga harus kita bahas. Nunda dan sebagainya ya. Baik Bunda.
Jadi mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita berdua ya. Iya Bunda. Dan juga buat para mitra di ruang dengarnya, insya Allah. Baik Bun, 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas ya Bun ya tentang bagaimana Asma binti Abu Bakar. Kemudian kemarin bercerita tentang kalungnya Ibunda Aisyah, dan hari ini jujur pertama Bunda menyebutkan sosok Kapsyah binti Rafi ini, Zoma sempat cari dulu gitu, karena biasanya yang Zoma baca kayak kisah Ibunda Khadijah, kemudian juga Ibunda Aisyah atau Asyah istri Fir'aun gitu. Nah hari ini menarik sekali karena Zoma juga pengen nih Bun dengar cerita tentang beliau. Iya, jadi begini Kak Zoma, dan ini juga mitra, karena hari ini kan masih momen Muharram. Iya Bun. Ini sebentar lagi udah selesai Pak, masih Muharram ya? Sekarang udah 23 Muharram. Iya, artinya di penghujung ya, di penghujung Muharram. Kita akan mencoba menelisik urasan sejarah tentang sahabiah yang memang aslinya itu orang-orang Yathrib atau setelah Rasulullah pindah menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, salah satu sahabiah yang kalau kita lihat di dalam kitab An-Nisa Mubasyarat fil Jannah ya, itu yang dikarang oleh Ahmad Khalil Jam'ah. Beliau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mitra bisa dibeli nanti itu ya. Ini bukan promosi ya, cuman ini menjelaskan saja. Translatornya ke dalam Indonesia adalah wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Itu ternyata Kabesyah, karena beliau punya anak itu 4-5. Jadi anak yang pertamanya itu namanya Sa'id bin Mu'adz ya. Sehingga beliau dikenal dengan julukan Ummu Sa'id. Namanya adalah Kabesyah bintu Rafi'. Salah satu wanita Ansor pada waktu itu yang beliau ini cepat sekali menyambut hidayah Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW mengadakan hubungan atau orang Yathrib menerima salah satu atau beberapa kelompok menerima Islam dan dia pulang lagi ke negaranya ya waktu ibadah haji, pulang lagi ke Yathrib, Madinah pada waktu itu, maka Rasulullah sekaligus juga mengutus duta seorang pemuda yang cakap dan ganteng dan beriman, adalah Mus'ab bin Umair, untuk bisa mengajarkan para umat yang ada di Yathrib gitu. Nah, kebetulan beliau diterima karena sudah masuk Islam. Beliau diterima di rumahnya Ibu Kabesyah ini atau Ummu Sa'id ini. Jadi ya, Ummu Sa'id ini diterima, beliau menginap di sana, mengajarkan Islam, mengajarkan akidah. Dan beliau adalah termasuk salah satu orang yang paling pertama menerima Islam ketika Mus'ab bin Umair itu datang sebagai dai pada waktu itu yang diutus oleh Rasulullah. Dan keluarga beliau itu adalah seperti keluarganya As-Siddiq ya, keluarga Abu Bakar Siddiq di Makkah. Karena beliau orang yang menolong di Makkah gitu ya. Dan nanti ketika Rasulullah juga kalau kita cerita tuh juga sama, dia orang yang proaktif ya. Termasuk beliau ini punya suami, dan suaminya itu adalah kelompok ketua sukunya. Baninya itu namanya Bani Al-Ashhar. Jadi Bani itu suku Kak Zoma. Banyak suku-suku di Yathrib di Madinah itu namanya Al-Ashhar. Dan suaminya ini juga adalah namanya Mu'ad bin Nu'man dari Bani Abdul Ashhar. Ketika Mus'ab ini datang, kemudian beliau diterima di keluarga itu, kemudian beliau juga menerima Islam. Sampai kemudian bapak Mu'ad, Abu Mu'ad ini masuk Islam, dia kemudian datang kepada kaumnya. Ini indahnya kalau pemimpin itu masuk Islam, dia bilang, "Bagaimana pendapatmu tentang aku?" kata bapak Mu'ad, kata Abu Mu'ad ini. Terus apa kata para umatnya pada waktu itu? "Engkau adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang bijak." Artinya dia dicintai. Terus dia mengatakan begini, "Kalian tidak boleh berbicara kepadaku dan tidak boleh berjumpa denganku saat ini kecuali engkau
menerima Allah sebagai Tuhanmu dan menerima Rasulullah sebagai nabimu. Nah, pada waktu itu semua umatnya, semua anak buahnya itu masuk Islam. Termasuk dalam rumahnya itu adalah beliau adalah Qabsyah ya, istrinya dan anak-anaknya itu adalah Qabsyah binti Rafi' atau Ummu Sa'id. Ini ketika Mus'ab masih sebelum terjadi hijrah. Jadi sudah dipersiapkan ya orang-orang Ansar itu untuk berdakwah itu, Islam itu datang ke Yasrib itu dalam keadaan memang rahmatan lil alamin, tidak terjadi percekcokan dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi, beliau juga mampu mengajak saudara-saudarinya ya, Ummu Sa'id ini ya, Qabsyah ini juga menerima Islam. Saudarinya itu adalah Al-Furai'ah ya, Al-Furai'ah dan Su'ad atau Ummu As'ad. Rasulullah atau Mitra Jaisi rahimakumullah, anaknya beliau itu punya dua nih, punya 5, Sa'id bin Mu'adz, Amr bin Mu'adz, kemudian Iyas, kemudian Aqrab dan Ummu Hisham. Ada 5 ya. Ada 5. Tapi memang dalam sejarah yang kita bisa baca di dalam sejarah-sejarah Islam, bahwa yang momen yang sangat meyakinkan itu adalah anaknya Sa'id dan Amr bin Mu'adz. Itu banyak sejarah yang menceritakan itu. Nah, Mitra Jaisi rahimakumullah, inilah jejak-jejak para sahabiat yang memang dia adalah Al-Ansariyah, sahabiat yang memang menolong Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah detik-detik mau hijrah itu beliau itu juga sama dengan di Mekah, banyak terlibat para wanita-wanita yang memang membela, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan membela untuk menerima Rasul gitu ketika hijrah gitu. Ya, seperti itu. Nah, seperti kalau ini kan Asma ya dengan keluarganya dan sebagainya. Ini juga ada seperti itu. Ketika Nabi hijrah, Mitra, hijrah ke Madinah, siap-siap semua para sahabat Ansar, para sahabiat Ansar ya, termasuk keluarga Habasyah ya, keluarga Ummu Sa'id ini juga mempersiapkan dirinya, mempersiapkan rumahnya untuk supaya bisa di tempat dia gitu. Sampai kemudian anak-anak kecil, kalau kita lihat dalam sejarah risalah Nabi ya, foto filmnya gitu, itu kan wanita-wanita pakai rebana, anak-anak pakai salawat dengan tola'al badru alaina ya, nisaniyatil wada. Itu adalah kisah yang memang heroik ya, ketika Rasulullah datang, anak-anak itu semua dengan gembira menyambut, kemudian para wanita-wanita menyambut, para sahabat-sahabat juga yang beriman kepada Rasulullah juga menyambut dengan gembiranya. Dan ini menjadi penawar bagi seorang nabi ketika beliau berdakwah di Mekah itu, beliau ke Taif, ke Mekah Habasyah, beliau ke tempat-tempat lain itu kan selalu mendapatkan tantangan ya, bahkan hampir diusir, hampir dibunuh. Itu menjadi kebahagiaan luar biasa yang Allah berikan ya, terhadap kesulitan-kesulitan beliau sebelum beliau mendapatkan pertolongan dari Allah tentang orang-orang Yasrib ini yang menjadi pendukungnya. Sampai kemudian beliau datang, beliau meletakkan hutannya, dia mengatakan, kata beliau sampai 3 kali itu, ya Allah, kalian adalah orang-orang yang aku cintai. Sampai begitu Rasulullah, excitednya gitu ya. Ya Allah, kalian adalah orang-orang yang aku cintai. Ya Allah, engkau adalah orang-orang yang aku cintai. Saking Rasulullah melihat bagaimana gegap gempitannya mereka ya, menyambut Rasul dengan tola'al badru alaina. Dan termasuk Ibu Qabsyah, dia berharap bahwa rumahnya itu menjadi tempat Rasulullah itu tinggal, seperti dutanya yang dulu yaitu Mus'ab. Ya, Mus'ab bin Umair. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata untanya tinggalnya di situ gitu ya, duduk di situ, dan beliau akhirnya dengan izin Allah beliau tinggal di Bani Malik bin Najjar. Jadi beliau di Bani Najjar ya, bukan di Bani Al-Hashim lagi. Nah, semua orang Ansar ini didoakan oleh Rasulullah bahwa kata beliau begini, perkampungan Ansar ini yang paling baik adalah Bani Najjar. Baru kemudian adalah Bani Abdul Ashhal, karena memang Mus'ab kan di situ ya, di tempatnya Ummu Qabsyah gitu. Kemudian Bani Harith Al-Khazraj, kemudian Bani Sa'idah. Dalam setiap perkampungan Ansar itu ada kebaikan. Luar biasa ya. Jadi Rasulullah
berdakwahnya sangat betul. luas sekali ya Bun ya. Iya. Dan di wilayah-wilayah yang Rasulullah datangi untuk berdakwah itu amat sangat senang sekali jika penduduk sana, salah satunya juga Ummu Su'ad tadi ya, Ummu Qabasyah, Ummu Sa'id tadi, betul. Tentunya mendukung pergerakan dakwah Rasulullah. Betul, dan beliau adalah orang yang sangat memiliki antusias, bahkan dia menawarkan, ayo di rumah kami ya Rasulullah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Akhirnya di Bani Najjar. Iya, betul. Nah ini ketika hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika hijrah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, jelas seorang wanita sahabiat Ansar yang memang mendapatkan dakwah dan binaan ya dari Mus'ab bin Umair, mitra itu, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat mengharapkan kedatangan Rasulullah, karena dia yakin bahwa Rasulullah memberikan keberkahan kepada Yathrib yang juga tidak pernah damai ketika Rasulullah, sebelum Rasulullah selalu berperang antara Aus dan Khazraj ya, antara suku lain dengan yang lainnya. Nah, Mitra Jaisi di dalam selanjutnya ketika beliau ini ketika beliau punya anak, ternyata beliau mendidik anaknya, terutama Sa'id ya, Sa'id bin Mu'adz dan Amr bin Mu'adz, karena bapaknya Mu'adz. Dan Sa'id bin Mu'adz ini pernah di dalam satu kisah sejarah mitra. Dalam sejarah itu beliau adalah penjaga Rasul. Jadi ketika perang Badar itu dua-dua anaknya itu ikut, termasuk bapaknya. Didukung luar biasa anaknya. Iya. Perang Badar kan? Iya. Perang Badar kan sedikit umat Islam tuh, tapi banyak orang-orang Quraisy ya. Dan itu adalah siapa yang menjaga Rasul pada waktu itu? Ya, Sa'id sama Amr bin Mu'adz. Itu satu. Yang kedua, yang membawa bendera juga dari golongan Ansar adalah pemuda ini, membawa bendera pada waktu perang, dan itu dari golongan Ansar. Kemudian salah satu, kata sejarah, salah satu seorang yang ada di majelis Rasulullah itu adalah Sa'id dan Amr bin Mu'adz ya. Termasuk juga Sa'id bin Mu'adz ini adalah pengganti Rasul, kalau nggak ada pimpinannya, delegasi. Iya, PLT ya. Penunjuknya. Ditunjuk. Jadi pokoknya nggak ada pemimpin, jadi ada PLT gitu. Yang pengganti sementara itu adalah ketika Rasulullah itu mengadakan terjadi perang Bu'ad, dan beliau adalah termasuk khalifah sementara, PLT sementara gitu loh di Madinah. Kan luar biasa ya, ini sebuah apa ya, dukungan luar biasa sekali ya, sebuah janji atau sebuah makom, status ya, nilai yang memang tidak main-main gitu anak-anak ini, dan yang itu didukung benar itu oleh ibunya ya, oleh Ummu Sa'id ini. Nah ketika di perang Badar dua-duanya mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah dua-duanya itu pulang dengan bahagia. Iya, Bun. Itu di perang Badar. Nah, Mitra Jaisi rahimakumullah, baru kemudian selanjutnya ada perang Uhud tuh. Nah, perang Uhud dua-duanya juga sama. Dua-duanya juga ikut berperang. Iya. Bapaknya ya Mu'adz, anaknya yang dua orang itu tadi. Tapi kemudian karena waktu itu ada 12 orang yang gugur ya. Karena memang ada yang tidak turut perintah, harusnya jangan tetap di atas bukit Uhud gitu ya. Tiba-tiba karena di bawah dipanah, Khalid bin Walid semua kocar-kacir, kaum Quraisy yang di Uhud itu lari ke bawah. Akhirnya Khalid bin Walid bermanuver ke belakang kan. Dia akhirnya menempati Bukit Ramat. Kalau sekarang namanya Bukit Ramat ya, bukit di Uhud itu yang memang itu oleh Rasulullah, jangan pernah tinggalkan itu. Maka 12 orang yang syahid dan ada beberapa puluh orang yang luka-luka. Nah, kemudian termasuk anaknya Amr bin Mu'adz ini mitra gugur ya, gugur pada waktu itu. Jadi artinya masuk syuhada di antara 12 lainnya. Apa yang dilakukan oleh seorang Ummu Qabasyah? Ummu Qabasyah kemudian dia datang kepada Rasulullah dalam satu cerita, dalam satu kisah ya, itu ada di kisah Tarikhul Islam oleh Imam Adz-Dzahabi, juga bisa dilihat di dalam Al-Baihaqi ya, Dalailun Nubuwah gitu. Itu beliau mengatakan begini, dalam kisah itu
ketika beliau bersama dengan Sa'id diantar, karena memang dapat selentingan bahwa Rasulullah itu gugur di situ. Sama Rasulullah memang waktu itu memang dapat ingin dibunuh lah pada waktu itu. Tapi ada beberapa sahabat, ada beberapa keluarga termasuk Ummu Imarah di situ yang ini Rasulullah selamat. Baru kemudian mitra Sa'id ini datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, ini ibuku, ini ibuku. Barakallahu fikum, selamat sejahtera untuk kalian. Terus dia mengatakan satu hadis ya, ketika dia menyondongkan gitu ke telinganya Ummu Sa'id yang mengatakan, ya Ummu Sa'id, abshiri wa bashiri ahlihim anna qatlahum qad tarafaqu fil jannah jami'an wa qad sya'afu fi ahlihim. Yang mengatakan, wahai Ummu Sa'id, ini adalah berita gembira, berbahagialah kamu dan berikan kabar gembira itu kepada keluarga-keluarga mereka yang gugur. Sesungguhnya mereka yang gugur di perang Uhud ini adalah dia akan saling berteman di dalam syurga, ya, fil jannah, subhanallah ya. Dia akan berteman di dalam syurga semuanya. Waqad sya'fu fi ahlihim, dan sungguh mereka akan memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga mereka yang masih tinggal. Ya. Ini menunjukkan sebentar ya Bun, ini ada feedback dari mitra, nanti sambil kita perbaiki suaranya, mungkin mic-nya ya Bun ya. Nanti coba suaranya kita perbaiki dulu, tapi Zoma sambil sapa ya Bun ya. Ke mitra JIC sambil diperbaiki oleh Mbak Dara hari ini. Terima kasih untuk mitra JIC yang sudah memberikan feedbacknya. Nanti kalau mitra JIC sekiranya suaranya kurang jelas, disampaikan aja di kolom komentar, nanti akan kita evaluasi untuk kita perbaiki suaranya. Nah, ini udah ada yang bergabung, ada Ahada Zainuddin, terima kasih sudah memberikan responsnya. Bunda Fatia sedang stay tune nih gitu ya. Terus juga ada Ummu Bilqis juga memberikan responnya, dan juga Elis Nur Hasanah dari Rorotan yang ikut menyimak. Ada Lela Nur Lela, alhamdulillah bisa menyimak. Kemudian juga ada Nurjana, ada Hatika yang ikut menyimak sambil beraktivitas. Kemudian juga ada TK Umat Nasaton Cilincing. Biasanya kalau ada kegiatan di sana nih ya Bun ya, jamaah masya Allah ramai sekali. Dan juga mudah-mudahan selalu bisa stay tune nih. Ada Ustadz Ingat juga nih namanya, supaya ingat kebaikan insya Allah ya Ustadz ya. Kemudian juga ada Tri Indarti, ada Bayi mengikut menyimak dari Rumah Sakit Koja. Mudah-mudahan yang sedang stay tune dan yang sedang menyimak aktivitasnya hari ini insya Allah sama-sama mendapatkan pahala, karena kita sedang mendengarkan sebuah cerita tentang sosok teladan muslimah yang juga ini sebenarnya tentang keluarga juga ya Bunda ya, tentang bagaimana support system dalam keluarga ini mendukung dakwah Rasulullah. Kalau tadi Bunda sudah menyampaikan tentang hadisnya ya Bunda ya. Tentunya selanjutnya kita akan betul. Jadi ketika seorang Ummu Sa'id ini mitra, begitu luar biasanya dia berimannya kepada Allah dan sabarnya terhadap takdir ya, kehilangan anak yang sangat dibanggakan gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Sa'id telah gugur, gitu ya. Sa'id telah gugur. Apa kata Rasulullah? Ya Amma Sa'id, wahai ibu Sa'id. Mana suaranya? Ya, udah oke. Wahai Ummu Sa'id, bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada para keluarga mereka bahwa mereka yang gugur di jalan Allah hari ini di perang Uhud itu akan berteman, sama-sama berteman di surga. Dan katakan kepada mereka bahwa keluarga atau mereka yang gugur itu, keluarga mereka itu akan mendapatkan syafaat dengan syahidnya mereka. Itu luar biasa ya. Di tengah rasa kehilangan, ada rasa duka, tapi Rasulullah menyampaikan berita bahagia juga bagi keluarga yang kehilangan itu ya Bunda ya. Apalagi ganjarannya masya Allah surga. Dan artinya ketika Amr bin Mu'ad ini mitra, ini wafat atau dia gugur, maka itu sudah ada investasi gitu, bahwa Ummu Sa'ad itu sudah dijamin masuk surga selama dia di jalan Allah tentunya ya, selama dia istiqomah sudah ada jaminan gitu. Inilah kemudian apa kata beliau, kata Ummu Sa'id, kalau aku melihat engkau selamat ya Rasulullah,
semuanya menjadi ringan bagiku. Kehilangan seorang anak menjadi ringan karena dia mendengar bahwa Rasulullah itu terbunuh gitu. Ketika dia melihat Rasul, segala sesuatu musibah yang terjadi padaku semua ringan ya Rasulullah, karena engkau selamat. Iya, benar Bu, karena harus tetap terus menyebarkan cahaya Islam meskipun memang di situ Said ya Bu ya. Iya. Gugur Amar gitu Mas yang gugur. Dia menjadi sabar ya, menjadi senang. Kenapa? Karena orang yang beriman bertakwa itu ya orang-orang yang memang yakin juga terhadap apa? Terhadap hari akhirat. Surga bagi orang-orang yang beriman bertakwa. Coba kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Mitra, kalau di rumah di ruang dengarnya ada Al-Qur'an, coba kita bisa lihat ya di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 154. Iya. Bagaimana sebenarnya hadis Rasulullah ini adalah mencerminkan dari penjelasan ayat ini. Silakan Kak Zoma. Ya, artinya ya Bu, surah Al-Baqarah Mitra ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Iya. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan gugur di jalan Allah, orang-orang yang beriman bertakwa, ya kan, orang-orang yang orang-orang yang membuktikan keimanan dan keyakinannya dengan penuh kesabaran dan istiqomah, itu ketika wafat sebenarnya nggak meninggal, cuma beda alam aja Kak Zuma. Mereka hidup di sana. Kata Rasulullah, qad tarafaqu fil jannah. Mereka itu saling berteman di dalam surga. Luar biasa ya. Nah, kemudian Mitra Jaisi, ada yang beliau Ummu Said ini juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Beliau itu sering sekali mendapatkan doa Rasulullah. Memang ketika orang-orang itu banyak terlibat dengan perjalanan dakwah Nabi, ya, mengikuti program-program dakwah Nabi dan dekat dengan Rasulullah, selalu pasti akan kecipratan doa gitu ya. Karena masih sering bertemu dengan Rasulullah dengan amal-amal solehnya. Nah, di waktu itu juga yang wafat itu pamannya Rasul, Kak Zuma, Hamzah. Ya. Nah, di antara 12 orang itu adalah pamannya Hamzah. Kata Rasulullah, pada waktu itu semua itu gugur. Cuman Hamzah saja yang tidak ada yang menangisi. Artinya Hamzah saja yang tidak ada, yang lainnya kan ditangisi keluarganya karena Hamzah memang tidak punya keluarga, hanya Rasulullah. Yang lain-lainnya kan Abu itu masih musyrik. Abu Jahal wafat di perang Badar ya, mati di perang Badar. Yang selebihnya masih ini. Jadi tidak ada yang menangisi, yang bela sungkawa lah di dalamnya, dan itu kan diurus oleh Rasulullah langsung pada waktu itu ya. Rasulullah yang menutupi ininya, dalam sejarah kan begitu. Kemudian ketika ditarik ke sini kakinya kelihatan, ketika ditarik ke kakinya itu tempat mukanya kelihatan. Jadi Rasulullah sendiri yang menguburkan, dan Rasulullah sendiri yang mensolati pada waktu itu. Bahkan ada kisah mensolatinya beliau sampai 7 atau 9 takbir ya pada waktu itu. Walaupun akhirnya ada 4 takbir bagi orang yang sholat jenazah. Nah, lalu kemudian Said, anaknya yang masih hidup satu, mengatakan, "Ibu, cobalah datang ke rumah Rasulullah. Ya hakul muslim ala muslim lah, untuk bisa ikut juga berbela sungkawa, hakul muslim ala muslim." Jadi datanglah dia dengan para wanita tuh. Datang para wanita tuh, ya memang sama-sama juga wanita ini juga kehilangan. Jadi menangislah gitu sampai itu. Sama kata Rasulullah, "Ada apa ini?" gitu kan. "Ada apa ini? Datang ke sini kok nangis?" Kata Abu Said ya, Ummu Said mengatakan, "Kami datang kepadamu untuk menjenguk engkau, juga untuk mengadakan satu doa dan bela sungkawa kami kepada Hamzah." Karena mendengar itu kan datang. Apa kata Rasulullah? "Semoga Allah meridai kalian, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada anak-anak kalian." Itu doa lagi ya. Doa lagi, doa biasa doa lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa kemudian bela sungkawa atau bagi seorang yang muslim dengan muslim lainnya, sakul muslim al muslim itu adalah menjadi sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang yang bersaudara ya di dalam Islam. Nah, ini menunjukkan doa-doa lagi di hadapan Rasulullah SAW kepada Ummu Said. Dia berbahagia sekali ya ketika
belasungkawa ini mendapatkan doa Rasul gitu kan. Udah dapat dari anaknya yang wafat, kemudian dia datang juga dapat doa lagi kata dari Rasulullah. Rasul. Itulah yang aku lakukan dulu ketika ada yang meninggal gitu ya, artinya memberikan kebahagiaan supaya tidak mengang rumahnya, tapi tetap menangisnya tidak meratap dan sebagainya. Maka kata beliau, pulanglah kalian, udah nggak usah lama-lama, pulanglah kalian. Seperti Ini itu. juga mungkin seperti momen saat ini ya Bun ya, beberapa waktu lalu mungkin kita banyak mitra menerima broadcast tentang kehilangan keluarga kita, kepulangan kerabat kita, gitu, ke rahmatullah. Banyak sekali ya Bun ya. Ini artinya juga mengingatkan bagaimana Rasulullah menyikapi berita duka. Bukan artinya memang kita melupakan begitu saja ya Bun ya, tapi tidak menangisi secara berlebihan dan memang sudah yakin kepada Allah, itulah waktu sudah berakhirnya di dunia, itulah ajal. Dan kita yang masih menerima pesannya juga menjadi giliran ya Bun ya, entah kapan sudah habis waktunya. Dan ini memang inilah yang memang harus dilakukan oleh seseorang muslim ketika memang ada musibah ya yang terjadi. Menangis tapi dia tidak meratap. Gitu. Betul, apalagi yang syahid ya Bun, Masya Allah, seperti tadi firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Bisa dihilang, karena orang beriman itu kan ketika kehilangan dan dia tahu itu ada jaminan surga, orang yang usul khotimah. Sebenarnya kita hanya menangisi diri kita sebenarnya kan semua, ya. Menangisi diri kita karena bagaimana nasib kita. Kalau yang sudah usul khotimah kan sudah sempurna kan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seperti itu. Bagaimana cara berpulang. Betul. Ini episode yang selanjutnya nih. Ummu Said ya. Ini tentang masalah anaknya ya. Dia mendapatkan surga dari anaknya yang gugur dan juga dapat doa dari Rasulullah SAW. Ketika terakhir mitra ada perang Khandaq, itu disebut dengan surah Al-Ahzab itu. Itu adalah perang Ahzab, ada dimakan perang Ahzab, tapi perang Khandaq karena Ahzab itu kan sekutu-sekutu kafir Quraisy, munafik ya, Yahudi yang memang berkhianat kepada Rasulullah itu mengepung Madinah pada waktu itu. Sehingga tidak mungkin Madinah yang masih kecil, masih baru ya, belum 10 tahun gitu, tiba-tiba dikepung. Mau di mana nih kita mempertahankan diri? Akhirnya beliau mempertahankan diri di dalam kota, tapi di pinggir Madinah. Sehingga dibuat dengan khandak, itu namanya parit kan. Parit itu dibuat dalam jangka dari seluruh benteng ya, di kayak benteng, tapi dia parit itu buat itu ke bawahnya itu 4 sampai 6 meter. Dalam banget. Dalam. Kemudian di atas itu ya 4 meter jarak antara got yang satu, parit yang satu itu 4-5 meter. Ke bawah itu 4-5 sampai 6 meter. Itu ke depan jauh, ke dalam. Iya, kalau lompat nggak mungkin bisa, pasti jatuh ke bawah. Itu Salman Al-Farisi ya, seorang pemuda Persia atau Iran hari ini yang mempunyai taktik itu. Dan itu tidak mengenal orang Arab itu terhadap taktik itu, dan itu memang usulan dari Salman Al-Farisi. Nah, pada perang Khandaq ini tinggal satu ya, Said ya, yang ini Said ini akhirnya gugur juga, dan dia gugur karena dipanah dari seberang oleh Al-Urqah. Dan ketika dipanah, dia itu mengenai urat nadi venanya yang besar itu di urat nadi dekat mata kaki ya. Sehingga sulit sekali untuk bisa tertutup karena kayak urat nadi leher gitu kan, kalau kena kan ngocor kan ya. Nah, jadi kemudian dia pingsan, dan dia Urqah itu mengatakan begini, terimalah ini gitu kan, kata ini, terimalah ini untukmu. Maksudnya dia sambil gini tuh ngomong, ini untukmu, kena kan apa kata Abu Sa'id, Sa'id bin Mu'adz, semoga engkau berkeringat di neraka, begitu. Tapi beliau memang sudah tidak bisa lagi ini, beliau tetap tapi masih sehat gitu ya, masih belum wafat pada waktu itu. Nah, kemudian syahid di perang Khandaq ini ada peristiwa dia berdoa kepada Allah, karena di situ kan ada pengkhianatan Bani Quraidah kalau tidak salah ya. Beliau berdoa begini, wahai Allah, kata beliau, jangan pernah matikan aku sebelum aku melihat kemenangan, gitu ya. Aku melihat kemenangan itu sampai kemudian selesai itu. Jadi
beliau ditempatkan di tempat dekat Rasul, sehingga Rasulullah sering menjenguk kan saat itu. Dan di benteng itu, di Khandaq itu, benteng itu banyak yang memang ada di benteng, termasuk ibunya, termasuk Aisyah di situ. Sampai Aisyah ketika melihat Sa'id belum bersama Rasul, kata Aisyah, baju besinya Sa'id itu ibu sama ibunya Sa'id itu kayaknya nggak lengkap, pendek gitu, yang ini kelihatan, jadi muncul di mana-mana, artinya kan ada tidak lengkap lah. Kalau baju besi itu kan harusnya bagus, jadi ada yang sobek, ada yang ini, coba diperbaiki gitu harusnya gitu ya. Nah ibunya langsung melihat, wahai Sa'id gitu, anakku, cepatlah berangkat, nanti kamu tertinggal, kamu jauh dari Rasulullah. Tapi begitu, itu sudah cepatlah, itu kan cepat berperang ke medan depan gitu kan. Sebegitu semangatnya kan dia, jangan sampai engkau tertinggal wahai anakku, cepatlah kamu tertinggal kalau ada di sini di atas warawiri gitu ya, di benteng itu. Akhirnya setelah itu dia sakit, kemudian dalam konteks itu sampai kemudian terjadi pengkhianatan ya antara suku-suku yang itu yang ingin membantu Rasulullah, yang membantu mereka gitu. Akhirnya menang Rasulullah. Setelah menang Rasulullah, dia datang kepada Sa'id bin Mu'adz. Dia bilang, Sa'id bin Mu'adz, bagaimana menurutmu tentang laki-laki yang dari Bani Quraidah ini, dan bagaimana dengan anak-anak dan ibunya, yang kena tawanan lah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, bunuh semua. Ya maksudnya kan dia ngadain perjanjian dengan Rasul, tapi ternyata nggak menepati. Bahkan terjadi perang Ahzab itu gitu kan, yang mengepung itu, bunuh semua laki-lakinya. Kemudian bagaimana dengan perempuan dan ininya? Tawan dia. Gitu. Nah ini artinya menunjukkan bahwa bagaimana seorang Sa'ad bin Mu'adz dididik oleh seorang ibunya, sampai Rasulullah juga memberikan memberikan pilihannya kepada Sa'ad, diterima oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa semua setelah dibunuh, semua kemudian ini semua ditawan, baru setelah itu Allah mengambil Sa'ad bin Mu'adz untuk kembali kepadanya. Nah ini seperti itu ya, gugur sebagai syuhada. Ummu Sa'id pada waktu itu, mitra Ummu Sa'id itu menangis, ya namanya seorang ibu pasti menangis lah. Dia sabar, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari sebuah perjalanan perjuangan, mengorbankan dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Dia tahu ini anaknya ini oleh para sejarah dikatakan anaknya ini adalah As-Siddiq yang pertama, As-Siddiq kedua gitu, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pertama kan seorang muhajirin gitu loh, yang membantu Rasulullah. Nah keluarga ini, Ummu Sa'id ini termasuk anaknya, termasuk As-Siddiq kedua di Yasrib gitu, yang menolong Rasulullah gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi luar biasa ya. Sampai kemudian setelah beliau ini melihat Ummu Sa'id itu, Rasulullah tuh nangis terus kali ya Ummu Sa'id, sampai dia bilang gitu, apakah air matamu tidak bisa dibendung wahai Ummu Sa'id? Kalau gitu ya, apakah sedihmu itu tidak bisa dihilangkan Ummu Sa'id? Sesungguhnya anakmu adalah orang yang pertama yang Allah tersenyum kepadanya, dan kematian anakmu itu adalah mengguncangkan arasy-Nya Allah. Melihat sedih gitu ya, tapi kemudian air matanya terus mengalir. Jadi Ummu Sa'id itu orang yang percaya kepada hari akhir, percaya kepada janji Allah, percaya kepada Rasulullah ya. Ketika dijanjikan, apakah air matamu belum juga bisa dihilangkan, dibendung Ummu Sa'id? Sedihmu juga nggak bisa dihilangkan? Maukah aku beritakan kepadamu bahwa anakmu adalah orang yang pertama yang diberi senyum oleh Allah, pemuda yang diberi senyum oleh Allah, dan dia adalah terguncang arasy Allah karena kematiannya. Lalu setelah itu berhenti tangisnya Musa. Dia tahu bahwa anaknya walaupun tidak lagi bersama dia tahu anaknya di tempat yang terbaik. Dia menjadi satu garansi ya di hadapan Allah bahwa dirinya mendapatkan janji dari Allah. Dan kita bisa lihat ya bagaimana bergembiranya orang-orang yang masuk surga ya, di dalam surah Al-Ankabut ayat 58 ayat 59. Coba kita dilihat juga ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya terjemah, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. alladzina sabar, orang-orang yang sabar. Dan Ummu Said adalah seorang wanita yang sabar, yang tabah, yang menjadi umat Rasulullah, mengenal cahaya Islam yang terpendar di Madinah. Dari Yasrib setelah Rasulullah hijrah menjadi Madinah, kota yang di dalamnya adalah tatanan Islam itu menjadi mercusuar pada waktu itu. Maka salah satunya Kabasyah binti Rafi' atau Ummu Said adalah benar-benar teruji ketabahan dan kesabarannya. Nah, pada waktu di perang Khandaq ini, di benteng-benteng itu ya ininya, karena beliau bergabung di situ membantu para orang-orang yang terluka dan sebagainya, beliau pun mendapatkan ghanimah, mendapatkan bagian ya rampasan perang yang diberikan oleh Rasulullah kepada wanita-wanita di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya, maka Allah akan memberikan, Rasulnya akan memberikan juga bahagian, bukan hanya surga, tapi juga bahagian yang memang kemenangan itu mendapatkan juga bahagian bagi seorang perempuan juga seperti itu. Nah, mitra Jaisi rahimakumullah, inilah sebuah contoh dari sosok sahabiat Ansar, yaitu Ibu Kabasyah binti Rafi', atau kita sebut atau julukan dalam sejarah disebut adalah dia adalah Ummu Said. Maka ini menjadi satu keteladanan ya buat kita sebenarnya gitu, bahwa wanita adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Ketika dia mampu membangun eksistensi dirinya, dia faham man arafa nafsah, maka dia faham faqad arafa rabbah. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu dirinya itu ngapain tugasnya, dia tahu peran dan fungsinya itu hidup dalam kehidupannya, dia menjalani itu, dia menjalani alur kehidupannya, dan dia nikmati prosesnya. Nikmati itu kan bukan hanya senang ya, tetapi menikmati tentang kesedihan itu dengan sabar dan keikhlasan, menikmati kemenangan itu juga dengan kegembiraan dan kesabaran. Maka tentu sebelum beliau wafat pun lagi-lagi wanita seperti itu, sahabat seperti itu sudah dijamin masuk surga. Meskipun sudah diberikan garansi gitu ya Bung ya, tapi keistiqomahan tetap selalu dijalankan. Iya, memang garansi dari Allah itu kan ada orang-orang yang sudah paling tidak sudah hakul yakin ya, ketika diuji itu tidak akan mungkin dia kembali lagi kepada tidak akan mungkin turun gitu imannya. Pasti dia yakin bahwa ujian-ujian ke depan itu menjadi sesuatu yang lebih menambah muqarrabah dia kepada Allah, menambah intensitas sabar dan khusyuk dia kepada Allah. Artinya ketika seseorang dijamin masuk surga sebenarnya gitu ya, maka kehidupan dia selanjutnya itu bukan tidak diwarnai dengan pembuktian lagi dalam kehidupannya gitu loh Kak Suma. Seperti benar. Itu. Baik. Maka termasuk beliau adalah orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahannya itu. Karena tidak akan bisa terjamin surganya kalau dia sendiri tidak beriman dan tidak bertakwa gitu kan. Tidak istiqomah di dalam mengikuti alur garis takdirnya, dan dia tidak mampu menikmati prosesnya. Seperti Asma ya, menikmati proses kehidup yang Allah berikan ujian itu, bisa senang bisa sedih seperti itu. Baik Bunda. Nah,
Bunda, karena ini sudah hampir di jam 11, Iya. tentunya sudah ramai sekali di kolom komentar yang ikut memberikan respon dan aktif untuk komen. Zama sambil bacakan ya Bun ya. Iya. Ini sudah ada yang bergabung, ada Tri Indarti, kemudian juga ada Isabena Mariana, sehat-sehat selalu Bunda. Dan juga Mas Umar Ayat. Lalu juga ada Umu Bilkis yang memberikan pertanyaan, tapi sebelumnya ada juga Mardia Fira, Mama Ke F5 ikut menyimak. Kadang juga ada Sri Nur Aini, Walang hadir Bunda, dan juga ada Siti Nur Aziza yang ikut memberikan respons, dan juga ada Sahifah Ipah. Alhamdulillah Lumajang baru bisa menyimak nih Bunda. Nah nih Bun, ada pertanyaan dari Umu Bilkis. Bunda, bagaimana caranya kita meneladani kisah para sahabat di zaman sekarang ini? Iya. Kalau dulu kan memang heroiknya ya, seorang wanita itu, seorang sahabat dan sahabiat Ansar dan Muhajirat itu terlihat memang begitu begitu terjadi banyak perang dan sebagainya. Kalau hari ini kan tentunya berbeda warna. Hari ini mungkin bukan moncong senjata yang seperti dulu kita sebelum tahun 45 ya, karena sudah merdeka di tahun 45 itu, penjajah itu sudah hengkang sebenarnya gitu. Tetapi ketika merdeka ini sesuatu kita merasa bahwa diri kita merdeka, tapi sebenarnya ada satu situasi yang sebenarnya ketika perang dulu gitu loh. Kata Rasulullah, ketika kamu perang Badar itu menang, itu sebenarnya kalian tuh sedang baru selesai dari perang yang kecil menuju perang yang besar, ya kan? Apa perang yang besar itu? Adalah memerangi segala keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita, hawa nafsunya kan gitu. Nah hari ini kita termasuk yang memang harus berjuang keras, harus mampu menjadikan hidup kita ini, keimanan dan ketakwaan kita ini dengan banyak belajar sebenarnya, ya, dengan banyak mengaji, tolabul ilmi sebenarnya, atau mengiqra, ya, sehingga kita sangat butuh sekali jiwa kita ini untuk menanamkan keyakinan dalam dada kita, ya, dalam diri kita, sehingga keyakinan ini menjadi jembatan terkoneksi dengan alur kehidupan kita, sehingga kita mampu menikmati proses kehidupan kita yang kekinian. Kekinian kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kalau dan jadi nenek sebagai seorang nenek atau kakek, sebagai seorang bapak atau ibu yang harus mencari nafkah, ya sama dulu juga gitu, mencari nafkah jalan juga, ya. Kemudian dan dia juga harus apa? Harus mampu juga mendidik anak-anak kita ini. Kalau kita sudah punya orientasi hidup ukhrawi, orientasi bahwa Ummu Qabasyah atau Abu Mu'adz itu kan keluarga yang sudah mampu menjadikan iman dan amal solehnya ini diorientasikan kepada Allah. Di mana aktivitas kehidupannya itu hidup di dunia sama-sama mencari nafkah dan sebagainya, tapi dia tahu bahwa ini adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu hanya sementara. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, gitu kan. Dunia ini hanya tempat bermain-main, berolok-olok, bersenda gurau gitu ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah hiyal hayawan, itu sebenar-benar hidup. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau paham di ilmunya dengan ilmu Allah. Nah maka hari ini kita harus fokus. Bagi seorang wanita fokusnya apa? Dia harus berperan dan berfungsi sebagai seorang dirinya yang tidak boleh keluar dari fitrahnya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, ratu rumah tangga dalam rumah. Dan Habasyah Ummu Said ini atau Ibu Qabasyah ini adalah, maaf, dia bukan sarjana, dia bukan orang yang mungkin kayak kita hari ini ya, punya keterampilan ini. Beliau tidak seperti itu gitu. Beliau wanita bersahaja,
wanita yang ketika mengenal Islam, dengan mengenal Rasulullah, ya, beliau hidup istiqomah tuh di jalannya, gitu loh, sehingga terwarnai kehidupan waria itu terwarnai oleh keyakinannya, oleh aktivitas amal solehnya, sampai itu mewarnai anak-anaknya, gitu, sampai orientasi mentransendensi ke langit tuh bahasa sekarang, transendensi, al-inabatu ila daril khulud, mengorientasikan kepada ukhrawi itu juga dirasakan dan diyakini oleh anak-anaknya, gitu loh. Suaminya juga begitu, si Abasyah juga seperti itu, anak-anaknya semua, sehingga kelihatan kan aplikasi, kelihatan bahwa anak-anaknya ini adalah merupakan cerminan dari kedua orang tuanya dan masuk surga. Itu sudah luar biasa ya, dia masih hidup tapi dijamin masuk surga. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Didik anak-anak kita, ya kan? Kalau tidak menjadi maka rumah ini harus menjadi masjid buat seorang wanita. Rumahnya harus menjadi mihrab bagi seorang wanita. Ya, bukan nggak boleh sholat ke masjid gitu kalau memang tidak memungkinkan di rumah, tapi hari-harinya harus bernilai kita sujud, harus bernilai kita bersujud kepada Allah, membuktikan bahwa semua adalah kita infakkan, semua dilakukan, mendidik anak, mengurus rumah dan sebagainya. Thalabul ilmi terus jalan, karena tanpa ada thalabul ilmi, mitra, tanpa ada terus mengaji, tidak terisi jiwa kita. Lama-lama juga kan akan terkikis ya dengan aktivitas rutinitas duniawi. Maka perlu kita ada taklim dalam rumah kita, kan memanggil guru, ya, entah kita datangi taklim seperti apa, entah mendengarkan tausiah-tausiah seperti ini dan sebagainya. Itu adalah bentuk lain dari bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau menurut ulama gitu ya, orang yang beramal soleh itu sebenarnya orang yang mengamalkan imannya gitu, terkoneksi gitu ya, orang yang mengamalkan keimanan dan keyakinannya seperti itu, sehingga terlihat itu cerminannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alur cerita harus kita ikuti, harus kita ikuti dengan kesabaran, prosesnya juga harus kita nikmati dengan penuh kesabaran. Karena apa? Karena alladzina sabaru, surga itu adalah apa? Ala rabbihim yatawakkalun. Surga itu adalah bagi orang-orang yang sabar. Itu dunia berarti ada ujian kan gitu ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dalam setiap aktivitas apapun, keinginan kita, ucapan kita, hati kita, melakukan sesuatu, doa-doa kita, semua mengandalkan Allah. Itu ada bahasa tawakal itu mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan mengandalkan pekerjaan, bukan mengandalkan keterampilan ya, bukan mengandalkan apa lagi kira-kira, penjualan. Itu mah ibadah kita kepada Allah. Tapi pada hakikatnya orang beriman adalah sabar dan tawakal. Di situ adalah mengandalkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita, termasuk ketika kita mendidik anak, termasuk ketika kita menjadi seorang istri, termasuk ketika suami kita menjadi seorang kepala rumah tangga, karena akan dimintakan semua pertanggungjawabannya. Dan harus kelihatan, nggak boleh orang yang orang beriman bertakwa kan akan berbeda dengan orang yang tidak terisi dengan orientasi ukhrawi kan gitu. Keimanan ketakwaan menjadi tempat di mana kita berpijak kan gitu. Aktivitas amaliyah kita baik secara mahdhah maupun ghairu mahdhah gitu kan harus juga terlihat secara syariat. Dan orientasinya harus diorientasikan kepada ukhrawi, karena dunia ini menjadi orientasi dia adalah sementara. Kullu yanfa'akumul firar in farantum minal mauti awil qatli idzal la tumatta'una illa qalila. Kamu tidak ada manfaat bagi kamu lari dari sebuah kematian. Ya kan, melakukan kehidupan dunia sampai kalau saya punya uang saya sehat, kalau sakit saya bisa berobat, kalau umpamanya saya nggak punya apa-apa, saya sakit, saya lapar, kalau sakit nggak berobat pasti mati kan begitu biasanya kalau orientasinya tuh. Kalau kita enggak. Kalaupun seandainya kamu lari dari sebuah kematian, kalaupun seandainya kamu bisa, kata Allah, idzan, padahal idzannya idzan yang mustahil, kalau udah mati mah nggak bakal bisa hidup lagi. La tumatta'una illa qalila. Kamu tetap aja sebentar hidupnya kamu akan juga mati. Nah, orientasi itu kan yang harus kita bangun dalam konteks hari ini. Karena hari ini terus terang kelengahan dan kelalaian kita itu sudah sampai ke dalam kamar tempat tidur kita. Mohon maaf, bahkan sampai ke dalam
kakus. Ya kan kalau buang air handphone lagi dulu kan, bukan masuk ke kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, lupa dia sambil ini masuk, ya kan, sampai ke tempat tidur. Dan ketika HP ini mah bagus ya, dia tergantung siapa yang megang gitu kan. Iya, karena ini adalah salah satu keajaiban ya otak manusia, gitu. Kesempurnaan manusia bisa mampu meretas itu gitu loh. Cuman ketika ada di tangan orang-orang yang tidak terbangun keimanan dan ketakwaannya, dia tidak akan bisa apa namanya Kak Zuma, memilih ya. Kalau dalam itu ada aplikasinya gitu ya. Iya. Ketika orang tidak punya, kita bikin aplikasi nih supaya anak kita tidak begini, tetap aja kalau memang hatinya tidak beriman kepada Allah akan dicari. Yang di blok tadi akan dibuka kan, kuncinya apa hari ini yang nggak bisa. Tapi kalau memang kuncinya itu adalah iman dan takwa, dia tidak akan pernah menggunakan itu kalau itu tidak bermanfaat untuk semua hal dalam kehidupan ya, berteman ya kan, apa namanya, di medsos sosialita dan sebagainya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu menginspirasi dari Ummu Salamah. Baik Bunda, selanjutnya Bun, ini ada yang bergabung dari Putin Arfia, alhamdulillah bisa bergabung Bunda. Dan juga selanjutnya ada Sahifah Ipah yang ingin bertanya, Bunda, bagaimana caranya agar hati kita tenang dan tidak khawatir memikirkan anak yang sedang mencari ilmu di pesantren. Kemudian pertanyaan kedua Bunda, kita sekeluarga ini kan selalu sholat berjamaah di masjid. Begitu juga kita membaca Al-Quran di masjid juga. Apakah di dalam rumah kita ada malaikat yang masuk seperti rumah yang selalu ditempati untuk beribadah Bunda? Iya. Seperti itu. Nanti setelah ini kita jawab pertanyaan dari Isnur Hasanah ketika Sahifah Ipah. Iya. Pertama kedua ya, bagaimana menata hati ini buat ketika anak. Berarti ini punya anak yang pesantren. Oh gini, semua ibu akan punya perasaan yang sama, punya kangen, rasa rindu, kekhawatiran bagaimana dia sakit atau tidak, dia punya teman yang tepat atau tidak, ya kan? Biasanya dia tuh bermanja-manja sama kita, apalagi kalau itu hanya anak bontot ya, atau anak satu-satunya perempuan gitu ya. Tidak satu-satunya perempuan sendiri tetap khawatir. Itulah seorang ibu. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya manusiawi Mitra, ya. Karena cuman kekhawatiran ini tidak boleh mendominasi perasaan kita, gitu loh. Ketika kekhawatiran ini mendominasi kehidupan kita, nggak usah yang jauh, yang dekat saja kita khawatirkan. Yang jauh di depan mata kita aja kita khawatirkan, gitu kan. Maka apa yang sudah kita lakukan, coba kita evaluasi. Saya niatnya memesantrenkan anak itu untuk apa? Tentu kan untuk supaya anak kita punya pemahaman, wawasan keimanan dan keislaman yang lebih, karena mungkin kita tidak sekolah di luar mungkin terbatas, kita juga tidak ada waktu untuk bisa memberikan waktu kepada anak-anak kita karena terbatasnya ilmu kita dan kegiatan kita. Makanya kita masukkan dia ke dalam pesantren yang kita tahu di situ bisa membina anak-anak. Itu sudah benar, gitu ya. Itu sudah benar. Nah, ketika masuk ada di dalamnya, tentu kita kangen, kita ini dan sebagainya. Kalau kita kangen, kita bisa tengok, nggak usah gitu aja. Kalau kita kangen, tengok, gitu aja, nggak usah terlalu ini ya. Nah, apa yang keperluan dia, kemudian kita memantau kepada ibu asramanya atau kepada guru wali kelas, semua itu bisa kita pantau keadaan dia. Makanannya dan sebagainya, tentu pembayarannya kan sudah kita lunasi ya. Secara syariat kita sudah menitipkan dengan segala apa yang ada di sana yang dipersiapkan untuk anak-anak kita bisa tampil di sana. Yang selebihnya adalah tawakal kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu benar, sesuatu itu baik dan sudah kita coba dari sana sini kita timbang dan sebagainya, tawakkalna 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya kan? Kita sabar dalam menata hati kita untuk selalu menyandarkan kepada Allah. Doakan anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Sebut nama anak kita, ya Allah, berikan dia teman yang baik, ya kan? Kemudian berikan cahaya hatinya, hatinya bercahaya, luaskan hatinya untuk menerima kebenaran, menerima ilmu yang dapat dan sebagainya. Ketika kita khawatir, ketika kita kangen, doa itu yang terpenting. Karena salah satu bagaimana cara mengandalkan Allah dalam segala kehidupan kita, di samping ibadah-ibadah makhluk kita, sholat dan sebagainya yang lainnya, juga adalah kita mencoba doa adalah menjadi senjata mukhul ibadah. Doa, mau anak kita dekat, mau anak kita jauh, maka doa itu adalah doa seorang ibu yang soleha, itu pasti nyampe. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat itu banyak aku berikan kepadamu. Cuman kita ini kadang-kadang suka ngitung yang susah-susah, suka ngitung yang sedih-sedih. Kayak sedih-sedih itu kayaknya melekatnya itu lama gitu. Maka kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Minta kamu kepadaku supaya yang sedih kemarin tidak terulang, kekhawatiran ini dihilangkan oleh Allah. Karena kekhawatiran itu adalah stimung jiwa, ya. Iya, benar. Kekhawatiran itu hati. Hati ini innallaha yahulu ma bainal mar'i wa qalbi. Allah itu menguasai hati seseorang, gitu. Antara keinginannya, kekhawatiran, Allah kuasai. Nah, ketika kita mengandalkan Allah, mitra, segalanya tanpa ragu-ragu, tanpa reserve, tanpa syak wasangka, tanpa dzan yang buruk, maka Allah akan berikan itu pada kita. Makanya kan sangkaan aku kepada hambaku tergantung kepada sangkaan hambaku kepada aku. Jika dia bersangka baik, mengandalkanku dalam segala hal kegiatannya, aktivitasnya, maka itulah yang terjadi. Kalau memang dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu yang terjadi, gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita khawatir, jangan sampai kekhawatiran itu menjadi terjadi. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak-anak kami, lindungi suami kami, lindungi istri kami, dan seterusnya, saling memohon di sini. Jadi banyak zikrullah. Jangan sampai begini. Jangan banyak mikir, tapi banyak zikir. Gitu. Iya. Jangan banyak mikir. Kita sudah lakukan dengan tangan dan kaki. Lakukan. Ini benar, lakukan. Sambil melakukan itu, pikiran kita kemana-mana, ikat dengan zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salawat. Makanya kan, wa dzakarallahu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran wa dzakarallahu sabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dalam siang dan malam. Banyak-banyak berzikir. Katsira itu selain banyak, terserah kembalian kita, juga continue, istimrar, ya. Terus menerus dalam keadaan apapun kita lakukan, dalam apapun zikir hati kita. Ketika kita tidak berbicara dan memikirkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, zikir. Apa yang kita ingin, ya Allah, saya ingin hasbunallah, supaya kita hanya mengandalkan Allah. Soal kita menyerahkan anak, ibadah dan sebagainya, itu memang tugas kita, itu udah ibadah itu. Betul. Ya kan? Iya. Tugas kita. Dan lakukan itu dengan baik, lalu kemudian semua doa dan tawakalnya kepada Allah. Selesai kalau kita sudah menjadikan Allah andalan satu-satunya dalam kehidupan kita. Gitu ya. Baik, Bun. Allah. Pertanyaan yang kedua, Bun, karena keluarga sering sholatnya di masjid, Bun. Nah, kalau di rumah jarang ditempati untuk ibadah begitu ya, Bun. Apakah malaikat akan berkenan masuk? Iya, kalau perempuan, kalau laki-laki kan memang sunnahnya di masjid, gitu ya. Walaupun sunnah muakkadnya di masjid. Nah, tentunya di rumah kan jarang sholat jamahin. Kalau bisa ngaji juga di masjid. Nah, sekarang siapa? Tetap orang-orang yang soleh ini yang menjadi penghuni rumah ini, tentu juga itu kan Allah akan mengiring, atau Allah akan malaikat akan menyertainya. Malaikat itu akan selalu bersama orang-orang yang soleh. Wattaba'u sabila. Orang-orang yang mengikuti jalanmu, ya Allah, mudah-mudahan dia memintakan ampunan kepada kita. Nah, lalu bagaimana rumah? Kalau kita ada di rumah seorang wanita, tentu kita wadkurna fi buyutikunna, kitalah sebenarnya yang meramaikan rumah itu, kan gitu. Karena kita lebih banyak di rumah. Walaupun kita ngajar, pasti lebih banyak di rumah. Betul nggak? Betul. Iya. Soalnya kerjaan di rumah nggak beres-beres.
memang banyak di rumah, Iya. tentu kita yang akan meramaikan itu dengan tilawatil Quran. Kita yang meramaikan rumah itu dengan zikrullah. Iya. Kita meramaikan rumah itu dengan dapur kasur sumur kita yang kita lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Maka Allah nuzilat alaihi musakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Masya Allah. Dan malaikat selalu menaungi rumah kita atau Betul. mikro kita atau Iya, masjid iya. kita. Ini seperti yang kayak Fadilah membaca zikir pagi atau petang ya Bun Iya. ya. Itu salah satunya adalah malaikat akan menyinari atau Atau- melindungi rumah dari sini. Dan mendoakan, Masya Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa Jadi di hidayah. sela-sela kita beraktivitas dan berzikir, Iya. malaikat ikut mendoakan ya Bun ya. Betul. Padahal kita mungkin berzikir 1 menit, Betul. sesekali Betul. gitu ya. Masya Allah. Allah mengatakan Rasul, kan malaikat gini, ngelihat orang mukmin yang beriman yang selalu beribadah dengan soleh di rumahnya ya, menaungi rumahnya, ya Allah, Engkau yang maha luas rahmatnya dan luas ilmunya, maka ampunilah orang-orang yang selalu istiqomah di jalanmu beribadah. Waqihim adzabal jahim, jauhkan mereka dari siksa neraka jahim. Coba, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu, jannatin tajri tahtihal anhar, baik bapaknya, istrinya, ibunya, itu masukkan ke situ. Man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi mengingat lagi ya Bun, padahal zikir pagi kalau di rutinin mitra paling cuma 30 menit, 40 menit sebentar aja dibanding aktivitas harian kita Iya. yang mengerjakan ini itu ya Bun ya. Atau kita di pagi hari bagi wanita tidak mungkin duduk ya. Kita ngongsreng-ngongsreng, nyacak-nyacak apa sambil pikir itu. Allahumma bika amsayna asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal. Jangan sambil motong-motong sambil nonton ini drama Korea lagi. Maka nanti akan teriris ininya ya. Masya Allah. Jadi itu bisa Iya. dilakukan, tidak harus duduk. Bagi wanita kalau duduk sampai jam 8 Iya. nggak mungkin, benar-benar. nggak beres. Karena harus nyiapin sarapan, Iya. anak bangun, suami Bangun, berangkat suami kerja. iya. Ya, Jadi ya. makanya Raditu billahi robba 3 Iya, kali. ya, bisa. Allahumma ajirna minan nar. Iya. Kadang-kadang sibuk gimana kan kita sambil jalan. Benar. Ya kan? Iya. Yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Aktivitas dudukmu, aktivitas berdirimu, aktivitas tidurmu itu harus dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ketika duduk dia kan bukan hanya sholat. Iya. Di waktu luar sholat kita aktivitas sambil lagi goreng berdiri. Terus lagi duduk nyuci, nyapu, lagi ngepel, duduk. Itu kan harus berzikrullah hati kita. Sehingga nilai aktivitas dapur kasur sumur kita itu bernilai zikir, bernilai ibadah di hadapan Allah. Kenapa? Karena hati kita berzikir. Berzikir. Berapa banyak orang melakukan aktivitas fisik tapi tidak punya nilai zikir di hadapan Allah. Tidak bernilai sujud di hadapan Allah. Karena apa? Terputus antara hatinya, ya. Hatinya itu tidak berzikrullah. Sehingga ketika melakukan sesuatu ngomong sambil marah sambil ini kan gitu. Iya. Coba kalau zikir, insya Allah ikuti alur hidup ini Siap, Bun. dan nikmati prosesnya. Siap. Insya Allah. Insya Allah siap, Bun. Baik dalam keadaan sangat Allah uji dengan kehilangan, dengan orang yang jauh, dan seterusnya. Iya. Siap. Kita latihlah walaupun kita belum berpisah alam ya. Iya. Tapi ini anak-anak kita jauh tuh latihan sebenarnya. Iya enggak? Iya. Suami kita jauh latihan Iya, sebenarnya. Bu, gitu. Bahwa kita sebenarnya di dunia saja kan gitu kan. Iya, benar. Di dunia saja yang kita masih hidup, kita aja ini pisah Iya. tempat. Kak Zuma bisa nggak dengan mama, dengan ayah? Iya, bisa. Bisa, kan udah Pikiran menikah. juga. Iya. Iya kan? Iya. Masih sama-sama di dunia kita sudah misah dengan orang tua. Ya Kak Dara juga ya sama. Artinya Allah sudah memberikan pelajaran buat kita gitu loh, bahwa suatu hari kita ada keterpisahan yang berbeda alam. Kita harus latih keterpisahan ini, bahwa kemandirian kita di dalam berzikrullah, beribadah, berkeyakinan kepada Allah harus dibangun. Kita harus tetap kuat, harus tetap sakinah, harus tetap khusyuk. Kalaupun di sekeliling kita, suami kita kerja ke sini, anak kita kuliah ke sini, kan sendiri tuh yang udah nikah kan udah nikah pada masing-masing dan sebagainya. Kadang-kadang kita sendiri di rumah. Sepi ya, Bun, ya. Nah, lalu bagaimana? Orientasikan hidup kita, andalkan Allah. Hanya Allah yang bisa kita andalkan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena apapun bisa meninggalkan kita. Harta bisa hilang dari kita, betul nggak? Betul. Suami suatu hari, istri suatu hari, anak-anak hari ini sudah lepas dari kita.
udah gede disekolahin di mana udah nikah dan sebagainya. Gitu ya. Makanya zikrullah itu tawakal kepada Allah, andalkan Allah di setiap langkah kita. Insya Allah latih untuk aktivitas keseharian kita Betul. di hidup kita ya Bunda. Iya. Baik Bunda. Allahu a'lam bishawab. Siap. Wah ini jadi nasihat tentu bagi semuanya, apalagi kita misalnya JC daripada ngobrol-ngobrol yang nggak jelas gitu ya Bun ya, atau ngeliat sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik banyak berzikir begitu ya daripada banyak pikiran. Selanjutnya Bun, ini ada pertanyaan betul. Karena ada Bunda tadi jangan terlalu banyak mikir, zikir aja gitu. Perbanyak mikir daripada banyak pikiran. Iya benar-benar. Baik Bunda, selanjutnya ada dari Esther Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau nanya tapi di luar tema ya Bu. Boleh. Pertanyaannya Bunda, bolehkah bersedekah namun masih memiliki hutang? Iya. Hutang itu biasanya kalau masih mampu bersedekah, hutang itu biasanya kan kalau kita sudah tahu saya mampu bayar hutang sebulan sekian. Bolehkah kita bersedekah? Boleh banget. Apalagi biar cepat kita bisa melunasi hutang, gitu ya. Karena kalau kita menghutang tapi bisa berinfak tuh artinya kita masih punya rezeki lebih. Kecuali menghutang benar-benar untuk makan hari ini gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita menghutang memang jangka waktu umpamanya berapa bulan, kita hutang sama saudara umpamanya berapa bulan ya, kita nyicil gitu ya. Ternyata di sela-sela keseharian kita atau setiap bulan ada orang-orang yang butuh kita bantu gitu kan. Orang tua kita bantu, anak yatim apalagi Muharram sekarang, maka itu boleh. Kita ingin supaya ketika kita berbagi di sini Allah memberikan keberkahan untuk memudahkan membayar hutang. Seperti itu ya. Baik Bun. Ada pertanyaan lagi Bunda dari Cucu Rukoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh nih Kak Zoma. Di Rangkas ini. Luar biasa. Dulu Zoma dari kuliah Bogor ke Rangkas ada satu bis Bun. Itu ngebut banget bisnya. Iya. Cepat nyampainya. Kalau naik kereta mah 5 jam ke Jakarta kan. Duh, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Cucu. Amin. Oh iya, dari Rangkas Bitung, Banten ya Bun ya, Masya Allah. Iya Pak Den sama. Iya, satu kampung. Baik Bunda, ini pertanyaannya. Oh, mudah-mudahan Bunda Fatia dan Kak Zoma sehat. Amin. Walafiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Rangkas Bitung Banten hadir Bunda. Ini mau tanya Bun soal pendidikan anak. Apa bedanya Bun pendidikan kita terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan? Lalu bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai pahlawan-pahlawan Islam seperti anaknya Ummu Said? Apalagi sekarang anak sekolah virtual, dipegangin gadget satu-satu ya Bun ya. Aduh, semua bisa diakses, ini menjadi sebuah tantangan baru lagi ya Bun ya di era saat ini. Jadi pendidikan anak, Tarbiyatul Aulad, itu ada sebuah buku ya yang dikarang oleh Abdullah Nasihul Ulwan, itu bisa bisa jadi referen ya, rujukan. Tarbiyatul Aulad, mendidik Islam, mendidik anak dalam Islam. Itu menjadi satu keniscayaan, menjadi satu kewajiban. Menjadi satu kewajiban. Kenapa? Karena memang itulah yang diajarkan oleh para nabi, oleh para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nabi dan rasul itu mereka tuh fitrahnya oleh Allah punya keluarga, punya istri, punya anak ya. Dan anaknya itu memang wajib dididik. Nah, bagaimana ketika anak kita laki dan perempuan? Maka secara syariat, secara akidah, kita mendidik anak-anak kita sama. Secara akidah, secara ketuhanan, secara rukun iman nih. Sama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat ya kan? Itu dididik tuh, diberikan ilmu itu. Karena ilmu akidah itu adalah ilmu hakikat. Bahasa sufi. Ilmu hakikat itu ilmu yang mendem di hati gitu loh, mendem di hati, fundamental, dasar, seperti layaknya sebuah akar pohon ya gitu ya. Nah, itu sama pendidikan itu. Keyakinan kepada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu sama, tidak ada. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya umum, pendidikan kepada Islam selain itu ada pembuktiannya dengan syariat. Ya,
ilmu-ilmu ibadah secara syariat, secara kaifiat juga pun sama. Saum gitu ya, sama kewajibannya sholat, kewajibannya zakat, sedekah, baca Quran, thalabul ilmi sama. Maka didiklah itu semuanya. Nah, cuman berbedanya kalau anak perempuan ada kekhususan, ya kan? Anak perempuan ini ada kekhususan karena dia adalah perannya berbeda, medannya. Medan perannya itu berbeda dalam rumah tangga, dalam peradaban masyarakat yang lebih luas. Seorang laki-laki itu lebih banyak adalah keluar dari rumah mencari nafkah, dan perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Bukan berarti tidak boleh bekerja ya, tapi tidak diwajibkan mencari nafkah. Tentu wilayah perempuan itu lebih banyak adalah di dalam rumah, lebih banyak di dalam rumah, bukan berarti tidak boleh beraktivitas di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, fitrah wanita itu adalah lebih banyak di dalam rumah. Karena apa? Karena dia menikah, kan berbeda tuh, pasti punya anak ya, walaupun tidak punya anak juga pasti sibuk dengan dapur kasur sumur jemurnya dan sebagainya. Ketika dia haid itu ada diajarkan itu ketika haid. Ketika umpamanya anak usia udah haid, sebelum haid itu sudah diajarkan secara syariat, secara fikih syariat bagaimana haidnya perempuan. Laki-laki juga ketika belum dia masuk mimpi basah, maka laki-laki sudah diajarkan dengan dalil-dalil ilmu ya yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga dia tahu bahwa laki-laki dan perempuan, dirinya adalah laki-laki, yang satu ini adalah perempuan, dan dia diajarkan juga tentang kehalusan. Kalau perempuan tentu fitrahnya perempuan itu diajarkan bagaimana dia ketika dia puasa, ya kan? Semua kan ada anunya. Ketika dia haid bagaimana, ketika dia nifas bagaimana, ya, ketika dia punya, itu semua tentang wanita. Lalu bagaimana memberikan arahan bahwa perempuan dan laki-laki mencari ilmu boleh semuanya sama, mau kuliahin semua. Karena para ulama mengatakan kalau didikan yang wajib itu adalah sampai anak dewasa, sampai dia mengerti akidah, mengerti keyakinan, mengerti tanggung jawab, mengerti beribadah orientasinya. Setelah itu tidak ada lagi kewajibannya kan, karena dia udah menikah dan sebagainya. Tapi ketika kita menyekolahkan anak, mau kuliahin gitu, maka itu hadiah, begitu Kak Jamal. Jadi makanya kalau hadiah harus hadir. Anak 1, anak 2, anak 3 harus dikuliahin semua kalau kuliah semua. Gitu lah, kecuali memang tidak mau ya. Harus dipersiapkan untuk kuliah semua. Yang sampai yang satu laki-laki nggak usah kuliah lah, kalau perempuan nggak usah kuliah, nggak usah ada keterampilan lah. Padahal perempuan juga perlu keterampilan. Orang kata Ibunda Aisyah juga, wanita adalah sebaik-baik dari sekolah wanita adalah dia mampu dan terampil dalam kehidupannya. Kan berarti harus disekolahkan juga tuh, ya, gitu kan? Iya. Jadi ketika masuk di wilayah sudah tanggung dan sebagainya, sudah layak nikah dan sebagainya, tapi dia kuliahin, maka harus hadiahnya itu hadiah dikuliahin karena keluasan rezeki dari orang tua. Itu para ulama mengatakan begitu. Nah, tentu ketika bicara tentang aktivitas fungsinya dan sebagainya, ajarkan bagaimana anak berperan berfungsi sebagai perempuan dan laki-laki belajar berfungsi dan berperan sebagai seorang laki-laki dalam kehidupan. Dua-duanya anak ini adalah merupakan satu generasi yang nanti akan meneruskan darah terah kita sesudah kita tiada. Atau dia adalah merupakan estafeta. Rumah tangga dalam Islam itu bukan hanya sekedar punya anak, puasa sebagainya, tapi dia adalah merupakan sebuah estafeta perjalanan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita adalah yang memberikan jembatan emas itu kepada mereka. Nah, insya Allah kalau sudah seperti itu, maka kita menjadi punya tugas yang menjadi orang-orang yang sudah bertanggung jawab di situ. Tentu tadi ketika bicara ini ada daring sekarang, ya, semua harus main virtual dan sebagainya. Itu adalah bahagian alur yang harus kita lewati. Karena memang takdirnya begitu. Iya. Alur itu. Pandai-pandailah kita terus mengatur anak, memperhatikan anak. Jangan kesibukan kita lalu membuat sudahlah kamu bebas sendiri, soalnya saya dengan bapak saya, dengan suami, dengan abimu atau dengan bapakmu kita cari nafkah. Enggak begitu juga. Cari nafkah silakan, bekerja silakan, dapat 2 pahala bagi perempuan, pahala usaha dan pahala kekerabatan. Tetapi substansi gitu ya, inti dari seorang wanita adalah
dia dengan suaminya, dia mampu mengarahkan, mampu mengalirkan apa-apa yang sudah difahami oleh orang tuanya kepada anaknya, dan mampu memberikan pemahaman tugas-tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Untuk apa? Untuk ridho Allah kan kita. Sehingga kalaupun memang tidak seperti Ibu Kabesyah langsung berhadapan dengan Rasul, itu ada perang Uhud dan perangnya, kan nggak begitu kita hari ini. Tapi ketika kita memerangi hawa nafsu kita, memerangi situasi dan kondisi yang tidak kondusif terhadap perkembangan akhlak dan kepribadian kita, suami kita dan anak-anak kita, itu adalah peperangan yang besar sesungguhnya. Tidak terlihat, tetapi itu bisa menghancurkan generasi, ya kan? Sosial ini kan tidak terlihat, kelihatan nyaman aja kita lihat scroll ya, sampai lupa tilawah, lupa ngaji, lupa segala kan. Usia sudah tua, anak tiba-tiba udah besar, tidak memiliki orientasi hidup yang benar. Kita terus berusaha seperti itu, insya Allah. Kalau kita berusaha mengandalkan Allah ya dalam segala hal, dengan mengikuti syariat dan kaifiat yang ada, dan tujuan niatnya adalah karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita. Tetaplah fokus pada proses. Soal hasil biarlah Allah nanti yang memberikan hadiah itu. Pasti proses itu akan tercermin dari hasil yang akan Allah berikan pada kita. Proses adalah ibadah kita. Paham itu Kak Zama ya? Proses yang kita jalani, alur jalan kita dan proses itu adalah ibadah kita, kewajiban kita. Soal hasil itu mah prerogatif Allah. Maka kita andalkan Allah dalam segala alur kehidupan kita dan setiap proses yang kita hadapi. Mau susah, mau senang, mau sempit, mau lega, mau jauh, mau dekat, apapun. Insya Allah pasti ada hadiah atau ada jawaban yang indah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allahumma Baik Bunda, gak kerasa banget ya Bunda ya, obrolan kita saat ini sudah hampir di jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya juga pertanyaan-pertanyaan dari Mitra JC sudah terjawabkan dari kolom komentar Facebook. Dan seperti biasa Bunda, ada nasihat penutup dari Bunda tentang pertemuan hari ini. Ini sebuah motivasi buat kita ya. Ada hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhala al-jannah. Faqamat imra'atun faqalat aw ithnan. Qala aw ithnan. Qalat al-mar'atu ya laitani qultu wahidah. Seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah, barang siapa yang sabar, kata Allah, kata Rasulullah ya, barang siapa yang sabar dalam mencari pahala karena kematian 3 anaknya. Ini kematian 3 anak ya, tadi kan 2 anak ya. Kalau kematian, sabar terhadap kematian 3 anaknya, kemudian dia masuk surga. Lalu wanita mengatakan, kalau 2 ya Rasulullah, kalaupun 2 juga masuk surga. Cuman beliau mengatakan, kalau sekiranya aku ngomong juga kalau 1 ya Rasulullah, tapi nggak sempat nanya, pasti akan terjawab, akan masuk surga. Karena bukan banyak. Artinya apa? Ketika seseorang mendidik anak-anak kita dengan jerih payah, dengan susah, dengan segala bahagia, dengan segala kasih sayang, ya, dengan segala mungkin kemarahan, karena tidak semua anak-anak itu sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Justru disitulah ujian kesabaran itu. Kemudian ketika seseorang kehilangan 3 anak, dia sabar, maka Allah akan berikan surga. Ketika juga 2 dia sabar kehilangan, diambil oleh Allah, maka itu surga. 1 pun juga insya Allah surga, walaupun tidak sempat bertanya. Jadi mitra rahimakumullah, inilah kita bisa melihat bahwa sejarah perjuangan hijrah Rasulullah SAW itu sangat didukung oleh apa? Oleh bukan hanya laki-laki, tapi juga oleh sosok-sosok sahabiat muhajirin dan sahabiat ansar yang kita bisa lihat dan kita bisa baca dari kisah-kisah itu di dalam tarikh-tarikh Islam yang terkenal. Dan hari ini adalah menjadi satu wawasan, ya, menambah satu wawasan lagi. Beliau adalah Ummu Sa'id
yang dimana doa-doa beliau selalu mengalir, doa-doa Rasul mengalir kepada beliau, hadis-hadis mengalir kepada beliau. Bahkan ketika nangis ibunda itu nangis sejadi-jadinya waktu itu ya, beliau mengatakan tangisnya seorang wanita itu semua dusta kecuali tangisnya Abu Sa'id. Biasa ya. Nah, ini menjadi satu ibrah buat kita. Hari ini kita tidak bertemu dengan Rasulullah hari ini, tapi kita diperkenalkan dan kita mendapatkan hidayah untuk mengimani dan memegang dua peninggalan Rasul. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat Rasul. Ketika Rasulullah tidak ada, aku akan tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Kamu tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah menyesatkan dan tersesat. Sekalipun kata Rasul aku tidak ada. 150 tahun ya. 1500 tahun kita baru hidup hari ini. Kamu pegang apa yang aku tinggalkan, kamu tidak akan pernah tersesat hidupnya. Maka apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi hari ini adalah mau tidak mau kita belajar menjadi orang-orang yang mampu memahami ilmu Allah dalam Al-Quran, dan bagaimana sosok-sosok Rasulullah, tindakannya, ucapan-ucapannya, ketetapan-ketetapannya, hamiyah atau cita-citanya. Kita belajar dari as-sunnahnya, damai dan perangnya, kan gitu ya, sebagai bapak rumah tangga, sebagai kakek, sebagai suami, itu semua lengkap ada di dalam sunnahnya Rasulullah. Maka insya Allah sejarah-sejarah seperti ini, kisah-kisah seperti ini akan bergaung dalam dada kita, sehingga kita terinspirasi dengan para sahabat yang ditampilkan oleh para ulama-ulama sejarah kita di dalam Tarikhul Islam atau Dalailun Nabi. Maka itu adalah menjadi satu keharusan kita untuk terus belajar, bahwa konteks hari ini adalah tetap kita ingin menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, sehingga kita mampu dengan suami kita juga yang soleh, juga membuat anak-anak kita juga menjadi sa'id-sa'id yang lain dan amar-amar yang lain dalam dunia atau dalam medan perjuangan yang berbeda tentunya. Terajasi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة إلى اللقاء إن شاء الله. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihat Bunda hari ini yang banyak kita petik hikmahnya Mitra JC untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan tetap semangat selalu dengan apapun kita situasinya saat ini. Mudah-mudahan insyaallah buah kesabaran jauh lebih indah ya Bunda. Dan terima kasih banyak Mitra JC atas partisipasi, atensi, dan tentunya kesetiaan Mitra JC untuk tetap selalu stay tune bersama kami di program Teladan Muslimah di setiap hari Rabu jam 10 pagi. Insya Allah kita ketemu pekan depan Mitra, dan mudah-mudahan Mitra JC juga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra JC, Zoma dan Bunda Fatih pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.